mengakhiri tahun 2025, marilah kita memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia kembali berhasil melalui satu fase penting dalam perjalanan kenegaraan dengan keteguhan, kesabaran, dan optimisme. Tahun 2025 merupakan tahun pertama masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran yang ditandai oleh kerja-kerja awal yang bersifat akseleratif untuk meletakkan fondasi dasar visi besar Asta Cita. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, penutupan tahun 2025 juga ditandai dengan momen reflektif yang mendalam ketika Indonesia, khususnya wilayah Sumatera, dilanda bencana alam yang berskala besar berupa banjir dan longsor. Peristiwa ini tentu tidak hanya menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan sosial ekonomi yang luas, tetapi juga menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa ancaman ketahanan nasional itu bukan hanya selalu datang dari konflik geopolitik atau ekonomi global. Ancaman ekologis, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim kini menjadi faktor strategis yang secara langsung menguji kapasitas negara kita dalam melindungi rakyatnya dan menjaga keberlanjutan pembangunan kita. Refleksi akhir tahun ini menjadi momentum strategis tidak hanya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas capaian Lemhanas dalam 12 bulan terakhir ini, tetapi juga merumuskan arah kebijakan dan strategi nasional dalam menghadapi tahun 2026 yang menuntut kerja yang semakin terkoordinasi, responsif, dan inovatif. Hadirin sekalian yang kami hormati, Lemhanas Republik Indonesia sebagai Center of Excellence secara konsisten melaksanakan 4 tugas utama kami. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan. Lemhanas melaksanakan penguatan kualitas kepemimpinan nasional melalui pendidikan pemantapan pimpinan nasional angkatan yang ke-68 yang diikuti oleh 110 peserta, serta pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau PTGN angkatan ke-25 yang diikuti oleh 100 peserta dan 89 peserta yang angkatan ke-26. Program-program tersebut, Bapak Ibu sekalian, diikuti oleh berbagai komponen strategis bangsa, dari TNI, dari Polri, ASN, dari kementerian dan lembaga, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, termasuk di dalamnya juga para jurnalis dan juga dunia usaha, serta perwakilan dari negara-negara sahabat sebagai wujud nyata dari penguatan jejaring kepemimpinan dan diplomasi strategis Indonesia. Para peserta tidak hanya dibentuk sebagai pemimpin nasional yang visioner, berkarakter negarawan, serta memiliki kemampuan strategik, foresight, dan manajemen risiko dalam menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis, volatile, dan syarat dengan ketidakpastian, tetapi juga dibina dalam satu ekosistem pembelajaran kolaboratif yang menumbuhkan kohesi, kepercayaan, ikatan kepemimpinan lintas sektor atau leadership bonding, dan juga memiliki kemampuan pengambilan keputusan strategis secara cepat dan tepat. Yang kedua, di bidang pengkajian strategis, Lemhanas Republik Indonesia melaksanakan kajian strategis jangka pendek, menengah, dan panjang yang berfokus pada isu-isu fundamental ketahanan nasional, dari mulai geopolitik, geoekonomi, peningkatan kualitas SDM, terutama SDM unggul yang berbasis sains, teknologi, engineering, dan math atau STEM,
hilirisasi, konsolidasi demokrasi, dan reformasi sistem politik di Indonesia. Hasil kajian strategis tersebut menjadi masukan penting bagi Bapak Presiden khususnya, dan juga bagi kementerian atau lembaga, serta para pemangku kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan, serta menavigasi peluang pembangunan. Yang ketiga, Lemhanas juga melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui salah satunya berbagai pendidikan yang singkat dan TOT atau Training of Trainers. Kemudian program Lemhanas Goes to Campus, retreat kepala daerah. Kemudian dengan dunia usaha kita juga melaksanakan retreat dengan Kadin, serta kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD yang menjadi tonggak penting dalam perluasan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, pada pengukuran indeks ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional, juga kita melakukan sistem pengukuran ketahanan nasional yang terus dimutakhirkan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman, terutama dengan melihat dinamika perkembangan global serta nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sepanjang tahun 2025, konstelasi geopolitik global bergerak semakin cepat, kompleks, dan penuh dengan volatilitas. Rivalitas strategis antara negara-negara adidaya, antara lain Amerika dan Tiongkok, semakin termanifestasi di dalam kompetisi teknologi mutakhir, proteksionisme ekonomi, serta pembentukan aliansi-aliansi baru yang menandai penguatan tatanan dunia multipolar. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan kecenderungan sebagai konflik yang berkepanjangan, sementara eskalasi di Gaza, Laut Merah, kawasan Timur Tengah, konflik India-Pakistan, serta Semenanjung Korea menegaskan bahwa isu kemanusiaan, isu energi, serta keamanan global tetap menjadi variabel penentu dari stabilitas dunia. Di kawasan Indo-Pasifik, tren peningkatan postur militer, intensifikasi kompetisi maritim, serta semakin masifnya manuver kekuatan-kekuatan besar dunia, konflik di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Kamboja juga mewarnai dinamika geopolitik saat ini. Hal ini semakin menegaskan bahwa kawasan ini telah bertransformasi menjadi epicentrum baru geostrategi global. Dalam konteks tersebut, Indonesia telah memainkan peran diplomasi aktif, adaptif, dan berwibawa melalui pendekatan multiple alignment sebagai aktualisasi dari politik luar negeri bebas aktif dalam konfigurasi global kontemporer. Kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke sejumlah negara mitra, terutama mitra-mitra strategis panjang tahun 2024-2025, semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai global middle power yang memiliki kapasitas pengaruh substantif di tingkat internasional. Di tengah konfigurasi global tersebut, Lemhanas Republik Indonesia menilai bahwa ketahanan nasional Indonesia sepanjang tahun 2025 berada pada posisi kondisi cukup tangguh dengan skor 2,84 dengan tren penguatan yang stabil. Dari hasil pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional atau Labkurtanas di tahun 2025 menunjukkan posisi cukup tangguh pada gatra politik, ekonomi, serta sumber kekayaan alam. Gatra yang perlu menjadi perhatian adalah gatra sosial budaya, karena masih rentan adanya disinformasi,
polarisasi digital, serta penetrasi nilai-nilai eksternal yang berpotensi menggerus karakter kebangsaan. Namun demikian, pada Gatra Hankam harus mendapat perhatian yang seksama, terutama pada peningkatan kemandirian industri pertahanan. Demikian pula Gatra Sumber Kekayaan Alam, walaupun berada pada posisi cukup tangguh, namun perlu mendapatkan perhatian karena sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai modal ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penyangga kehidupan dan ketahanan nasional. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan refleksi strategis tahun 2025, Lemhanas menyimpulkan bahwa stabilitas nasional secara umum tetap terjaga dalam bingkai konsolidasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadapi tahun 2026, Indonesia masih diwarnai berbagai dinamika. Pertama, pada kondisi global, dampak rivalitas kekuatan besar, Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang atau balancing force, sekaligus menjadi kekuatan konstruktif atau constructive power dalam dinamika Indo-Pasifik, BRICS, ASEAN, dan G20. Perebutan sumber daya alam kritis dunia, khususnya nikel, boksit, tembaga, dan logam tanah jarang atau rare earth element akan semakin intensif. Indonesia harus mampu memperkuat kebijakan hilirisasi, memperluas rantai pasok domestik, serta memastikan tata kelola yang transparan dan berkeadilan. Yang kedua, pada kondisi nasional, isu ketahanan nasional yang meliputi penguatan industri pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ideologi diproyeksikan sebagai fase penting untuk konsolidasi pencapaian program prioritas nasional yang akan menjadi fondasi utama keberhasilan Astacita. Yang ketiga, perubahan iklim menjadi tantangan multidimensional yang akan berdampak langsung pada geografi, ekonomi, sumber daya alam, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan nasional, khususnya ekonomi, harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketika pengelolaan sumber kekayaan alam mengabaikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, risiko ekologis akan meningkat dan pada akhirnya bermuara pada potensi terjadinya krisis sosial dan ekonomi. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence akan semakin mempercepat kemajuan tatanan kehidupan dengan berbagai dampaknya. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menguatkan ekosistem berbagai sektor yang berbasis digital, disertai SDM unggul yang berbasis sains, teknologi, engineering, dan math atau STEM. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman media yang saya banggakan, berdasarkan analisis skenario resiko strategis 2026, Lemhanas kembali menggunakan dua faktor penentu. Pertama, stabilitas politik, dan yang kedua, ketahanan nasional. 4 skenario yang dihasilkan adalah: pertama, skenario kuadran pertama, Bahtera Garuda menembus Samudra Emas. Dalam kondisi nasional, ketahanan nasional yang tangguh dan lingkungan geopolitik yang stabil, Indonesia memasuki golden momentum untuk mempercepat transformasi nasional. Yang kedua, skenario kuadran yang kedua, menjaga haluan di tengah gelombang. Ketahanan nasional tetap kuat, namun dunia menghadapi turbulensi geopolitik yang mempengaruhi ekonomi, keamanan, dan rantai pasok global.
Indonesia harus menjaga soliditas internal sembari meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan, memperkuat diplomasi, dan memperdalam kerjasama strategis. Yang ketiga, skenario kuadran yang ketiga adalah angin tenang, kompas budaya. Lingkungan geopolitik relatif tenang dan stabil, namun ketahanan nasional belum cukup kuat. Pembenahan struktural dan penguatan karakter bangsa menjadi kebutuhan mendesak agar arah pembangunan tetap terjaga. Dan skenario kuadran yang keempat adalah badai di Samudra Nusantara. Ketahanan nasional berada pada kondisi rawan, sementara geopolitik global penuh ketegangan, konflik dan diskusi ekonomi. Kombinasi tekanan internal dan eksternal ini dapat mengancam stabilitas nasional jika tidak direspon dengan cepat dan tegas. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.